Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Alif Muntala dan NIM S1S1244030. Eh, Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bahasa pemrograman JavaScript dari awal sampai ke perulangan. Oke. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh JavaScript? Nah, JavaScript sendiri itu adalah bahasa pemrograman web. Ia dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML dan juga CSS. JavaScript itu dapat mengubah konten HTML. Wait, salah satu dari banyak metode HTML JavaScript adalah get element by ID. Sebelum itu kita hapus dulu ya. Ini yang buat error. Nah, nah contoh di bawah ini itu menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Nah, perbedaan dari JavaScript dan juga PHP itu, dia itu JavaScript itu berada di dalam HTML, bisa berada di dalam HTML, lalu juga dia itu bisa dibuka langsung dari file. Jadi tidak perlu dinyalakan lagi seperti Laragon atau Exam gitu. Nah, misal di sini saya punya index ya. Ketika saya tekan, klik, wait, oh sorry, why, why is oh, sorry, sorry. Ini harusnya nah, ini baru. Nah, kalau gini udah bisa dibuka. Sorry ya, kodenya belum lengkap, harusnya seperti ini. Nah, ini kode lengkapnya. Nah, nah klik ini. Oke. Disclaimer dulu, di sini saya hanya akan copy paste aja dulu semua codingannya. Alasannya sederhana karena durasi videonya nanti akan sangat lama dan itu akan memakan banyak sekali paket data. Oke. Jadi saya hanya menjelaskannya saja. Nah, JavaScript itu menerima tanda kutip ganda dan tunggal. Sama seperti tadi, ini kan tanda kutip ganda. Nah, ini yang tunggal. Sama saja hasilnya. Oke, JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Nah, dalam contoh ini, JavaScript mengubah uh, screen atribut source dari sebuah tag image. Nah, di sini kalau misal kita turn on dan turn off, itu dia menyala. Nah, kita akan coba buat. Si ini tuh sederhana aja. Tahap pertama kita copy dulu. Setelah kita lihat dulu. Nah, di sini gambarnya belum nyala ya. Belum ada karena belum saya tambahkan. Cara menambahkannya itu gampang. Wait, kita salin gambar. G, turn off. Salin gambar lagi. Basta. Nah, di sini wait. Oh, oke, fine. Coba dulu kita ganti namanya dengan pick bullbuff dot. Oh, no, sorry. Dot give that bull on bull on bull 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 on. Oke, bentar lah, sekarang kita posting. Nah, ini namanya itu pick
bulbo apa ya? Bulbof. Ini masih belum ya harusnya karena dia itu di sini bentuknya GIF, berarti kita ganti aja ini dengan kata GIF belakangnya daripada ubah codingannya lagi. GIF dan GIF. Oke, sekarang udah bisa nyala seperti tadi. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan dapat mengubah nilai atribut ya. Ini. Oke, JavaScript dapat mengubah gaya HTML atau CSS. Nah, mengubah gaya elemen HTML merupakan varian dari mengubah atribut HTML. Di sini JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML dan JavaScript juga dapat menampilkan elemen HTML. Nah, contohnya itu seperti ini. Saya coba saja sendiri. Klik nih, dia menyembunyikan dan menampilkan. Nah, tahukah Anda, JavaScript dan Java itu bahasa yang berbeda. Nah, bentang-bentang ada kata Java itu belum tentu sama ya atau ada hubungannya. Itu berbeda. Kalau JavaScript itu biasanya digunakan untuk web. Kalau Java sendiri itu biasanya digunakan untuk ya, kayak pemrograman berorientasi objek. Nah, oke, ini JavaScript diciptakan oleh Bernard Edge pada tahun 1995 dan jadi standar ECMA pada tahun 1997. Oke, dan kita lanjut. Nah, JavaScript di mana? Nah, JavaScript itu kita bisa gunakan dengan menambahkannya di dalam HTML dengan ini, TypeScript. Contohnya seperti ini tadi. Nah, di dalam HTML ini kan ada script yang ini. Oke, kita lanjut. Contoh JavaScript lama mungkin menggunakan atribut TypeScript, type, text, JavaScript. Nah, atribut type itu tidak wajib. JavaScript adalah bahasa script default di HTML. Nah, fungsi dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Anda akan dapat mempelajari lebih banyak tentang fungsi di babak berikutnya. JavaScript itu di dalam head atau body. Jadi JavaScript itu dapat ditempatkan di dalam body atau di head, di bagian halaman HTML atau di keduanya. Oke, JavaScript di head. Nah, di dalam contoh ini itu ditempatkan di head. Nah, fungsinya dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Oke, dia akan memanggil ketika tombolnya diklik. Dan kalau di body itu fungsi ini dipanggil ketika tombol diklik. Sama aja berarti. Oke. Nah, JavaScript eksternal juga dapat ditempatkan di file eksternal atau di luar file. Jadi nanti ada dua file. Nanti akan dipanggil nanti menggunakan yang ini. Script jadi nanti dia akan panggil yang ini file JS-nya. Terus masukkan ke dalam HTML-nya. Oke, keunggulan untuk yang eksternal itu memisahkan HTML dan kode. Nah, ini membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. Dan file JavaScript yang di cache dapat mempercepat pemuatan halaman. Oke, sekiranya itu dulu untuk bagian ini, kita lanjut ke output JS. Nah, kemungkinan tampilan JavaScript. Nah, JavaScript dapat menampilkan data dengan berbagai cara, menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text, menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write, atau menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert, menulis ke konsol menggunakan console log. Oke, menggunakan inner HTML. Di sini ada berarti oke, dokumen get by demo inner HTML hello world. Oh, jadi gini ya caranya. Lalu cara mengubah properti HTML dari sebuah elemen HTML adalah cara paling umum untuk menampilkan data HTML.
Oke, untuk mengakses elemen HTML gunakan dokumen get element by ID metode tersebut. Kemudian gunakan inner text property tersebut untuk mengubah teks bagian dalam elemen HTML. Tentunya lagi seperti ini. Oke. Lalu catatan gunakan inner HTML ketika Anda ingin mengubah elemen HTML, gunakan inner text jika Anda hanya ingin mengubah teks biasa. Gunakan dokumen write. Di sini fungsinya untuk keperluan pengujian akan lebih mudah menggunakan dokumen write. Jadi nanti dia akan membaca dokumen write. Oke. Lalu menggunakan dokumen write setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus semua HTML yang ada. Oke. Oke oke. Menggunakan window alert. Nah, Anda dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Kita oh di situ kotak peringatannya. Nah, Anda bisa melewati window alert dengan kunci tersebut. Lalu di sini ada lagi alert. Sama aja. Nah, menggunakan console log. Nah, untuk console log sendiri itu untuk menampilkan data, Anda dapat mempelajari lebih lanjut di bab berikutnya. Breaking first. F12 ya. But, sorry. Oke. Untuk window print itu sendiri untuk mencetak isi ke jendela saat ini. Nah, untuk mencetak. Jadi berbeda dengan Python kalau untuk printnya. Oke, sintaks dari JS. Di sini sintaks dari JS materinya ada ada tiga ya. Oke, dari susunan aturan tentang bagaimana program harus disusun itu adalah how to declare variable itu begini caranya, how to compute value untuk menambahkan nilai, ini caranya, oke, dan nilai JavaScript mendefinisikan dua jenis nilai, ada literal, nilai tetap, dan variabel. Oke, contoh untuk nilai literal itu adalah angka seperti ini, lalu untuk string seperti ini, dan untuk kata kunci digunakan mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Kata kunci let dan quotes itu membuat variabel. Let x sama dengan 5, quotes frame sama dengan John itu variabel. Nah, kata kunci JavaScript peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. JavaScript tidak menginterpretasikan let atau let sebagai kata kunci let. Jadi yang benar itu hanya let, bukan L besar seperti ini atau yang ini. Oke. Lalu variabel JavaScript adalah wadah untuk menyimpan data nilai data. Nah, variabel harus diidentifikasikan dengan nama yang unik. Seperti ini dan juga ini. Mengidentifikasikan JavaScript, identifikasi adalah nama yang Anda berikan pada sebuah variabel. Jadi misal saya ingin 5 itu diidentifikasikan dengan X dan seterusnya seperti itu. Ini. Nah, JavaScript menggunakan operator aritmetika sama seperti codingan atau bahasa pemrograman lain, ya. Oke, lalu ekspresi JavaScript seperti ini. Nah, JavaScript dan kanal cache, oke, hubungan tidak ada hubungan, tidak diperoleh dalam JavaScript. Tanda hubung hanya digunakan untuk pengurangan. Untuk garis bawah, kapital, lowercase, ya oke, itu saja. Sekarang pernyataan JavaScript. Pernyataan atau statement. Di sini statement 1, 2, 3, dan 4. Contoh. Oke, pemrograman JavaScript. Program komputer adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi pemrograman ini disebut pernyataan. Sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu sesuai urutan tulisannya. Oke, contoh. Nah, in HTML, JavaScript, statement JavaScript itu dieksekusi di browser.
titik koma itu untuk memisahkan pernyataan. Jadi ini statement 1 dipisahkan dengan titik koma dengan statement yang 2. Oke. Panjang baris bagi pemisah. Untuk keterbacaan yang baik, programmer seringkali lebih suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Nah, jika sebuah pernyataan JavaScript tidak muat dalam satu baris, tepat terbaik untuk memisah adalah setelah operator. Oke. Kata kunci JavaScript. Di sini ada var untuk mendeklarasikan sebuah variabel, let mendeklarasikan variabel block, cost mendeklarasikan constanta block, if menandakan blok pernyataan yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi, switch menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam berbagai kasus, for menandakan blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam sebuah loop, function mendeklarasikan sebuah fungsi, dan return keluar dari fungsi, try menerapkan penanganan kesalahan pada blok pernyataan. Oke, kita next lagi komen. Untuk komentarnya ini kira-kira sama saja ya dengan ini kode bahasa pemrograman lain. Ada ini ya, dan juga seperti ini, atau lebih tepatnya samalah dengan HTML. Oke, kita ke variabel dalam JavaScript. Nah, variabel JavaScript itu sama seperti tadi, ada let, ada konstanta atau quotes. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita bisa menebak bahwa X itu berisi menyimpan nilai 5, Y untuk 6, dan Z untuk 11. Oke. Variabel adalah label untuk sebuah nilai data. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Itu dasar sekali. Identifikasikan JavaScript. Sama saja sudah dijelaskan tadi di awal. Oke, lalu untuk garis bawah. Nah, JavaScript memperlakukan garis bawah sebagai huruf. Ya, untuk mengidentifikasikan yang mengandung garis bawah adalah nama variabel yang valid. Lalu JavaScript dengan tanda dolar juga memperlakukan tanda dolar sebagai huruf. Oke, menarik. Lalu mendeklarasikan variabel JavaScript. Untuk membuat variabel, Anda dapat mendeklarasikan JavaScript dengan let kata kunci var atau var. Nah, di sini setelah deklarasi variabel tersebut tidak memiliki nilai secara teknis. Nilainya adalah unfounded. Untuk menetapkan nilai ke variabel, gunakan tanda sama dengan. Di sini ada variabel carname tapi tidak ada nilainya, tidak ada isinya. Untuk menambahkannya itu kita gunakan sama dengan seperti ini. Nah, biasanya Anda dapat memberikan nilai pada variabel setelah deklarasi. Jadi harus dideklarasikan dulu untuk memberikan nilai. Oke, mendeklarasikan variabel menggunakan quotes sama saja ya. Nah, kedua variabel dideklarasikan dengan quotes. Variabel total dideklarasikan dengan let. Nilai total dapat diubah. Oke. Menggunakan variabel var. Kenapa menggunakan var, let, dan quotes? Itu pertama selalu dideklarasi. Kapan menggunakan? Itu saat kita mendeklarasikan variabel, lalu gunakan quotes jika nilai tidak boleh diubah. Oke. Selalu gunakan quotes jika tipe data tidak boleh diubah. Misalnya seperti array object, gunakan let jika dapat menggunakan jika Anda tidak dapat menggunakan quotes, lalu jangan pernah gunakan var jika Anda bisa menggunakan let atau quotes. Oke. Tipe data JavaScript. JavaScript itu menyimpan 8 tipe data, yaitu ada angka, string, tanda kutip, dan angka ditulis tanpa tanda kutip. Satu pernyataan banyak variabel. Dan pernyataan ini ada berapa variabel? Ada 1, 2, dan 3. 3 variabel. Mendeklarasikan. Oke, jadi dia bisa mendeklarasikan 3 variabel sekaligus menggunakan let. Ini juga contoh yang lain. Lalu oke, tanda sama dengan adalah operator penugasan, bukan operator sama dengan. Jadi berbeda dengan aljabar, berikut tidak masuk akal dalam berikut ini tidak masuk akal dalam aljabar. Fine. Namun dalam JavaScript itu sangat masuk akal, yang menetapkan nilai X plus 5 ke X. Oke.
Oke, itu saja untuk variabel, dan kita masuk ke jenis-jenisnya. Sekarang variabel let. Nah, kata kunci let diperkenalkan di tahun 2015, dideklarasikan dengan let memiliki cakupan blok. Variabel yang dideklarasikan dengan let harus dideklarasikan sebelum digunakan. Variabel yang dideklarasikan dengan let tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Oke. Ini contohnya. Cakupan global. Dinyatakan ulang, variabel tidak dapat dideklarasikan ulang. Anda let tidak bisa melakukan ini. Variabel yang didefinisikan dengan var dapat dideklarasikan ulang. Oh, oke, fine. Jadi itu perbedaannya let dan var. Kalau variabel let itu secara tidak sengaja mendeklarasikan ulang variabel dengan let. Jadi tidak bisa dideklarasikan ulang. Jadi let x John Doe itu tidak bisa kita ubah lagi menjadi 0 karena sudah jadi John Doe. Sementara jika kita pakai var, dia itu bisa berubah nilainya. Nah, mendeklarasikan ulang variabel dapat mendeklarasikan ulang variabel ke luar blok. Jadi kita bisa mendeklarasikannya di luar blok. Ini kan blok yang berbeda ya. Tuh, mendeklarasikan ulang variabel menggunakan let, kata kunci dapat menyelesaikan masalah ini. Dengan mendeklarasikan ulang variabel dalam blok, tidak akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Oke. Jadi ini perbedaannya. Perbedaan antara var, let, dan quotes. Untuk cakupan variabel itu tidak membedakan iya dan konstanta iya. Oke, untuk menyatakan kembali var itu iya, let tidak, dan cons tidak. Menugaskan kembali itu var ya, let ya, dan cons tidak, serta diangkat var ya, let tidak, dan cons tidak, dan mengikat ini itu var ya, cons tidak, dan let tidak. Apakah itu baik? Let dan cons memiliki cakupan blok. Let dan cons tidak dapat dideklarasikan ulang. Let dan cons harus dideklarasikan sebelum digunakan. Let dan cons tidak mengikat dis, dan let dan cons tidak diangkat. Apa yang tidak baik? Var tidak perlu dideklarasikan. Var diangkat dan var tidak terikat pada ini. Oke, kita menyatakan kembali, biarkan pengangkatan, dan oke, sekarang kita ke cons. Nah, kata kunci cons diperkenalkan tahun 2015 juga oleh SC. Variabel didefinisikan cons tidak dapat dideklarasikan ulang. Variabel yang didefinisikan cons tidak dapat ditetapkan ulang, dan variabel yang didefinisikan cons memiliki cakupan blok. Oke. Kata kunci cons tidak dapat diberikan nilai ulang. Oke. Harus ditugaskan, dan ini penulisan yang benar. Tidak boleh ada titik koma di sini karena ini berarti akhir dan statement. Jadi harus dihilangkan. Kapan kita menggunakan quotes di JavaScript? Selalu deklarasikan variabel dengan kata kunci quotes ketika Anda tahu bahwa nilainya tidak boleh diubah. Jadi biasanya digunakan untuk array baru, objek baru, fungsi baru, dan array xb baru. Nah, objek konstan dan array. Itu agak menyesatkan, ini tidak ada mendefinisikan nilai konstan, ini mendefinisikan referensi konstan ke suatu nilai. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menetapkan ulang nilai konstan, tidak dapat tetapkan ulang nilai ulang array konstan, dan menetapkan ulang objek konstan. Namun Anda bisa mengubah-ubah elemen dari array konstan, ubah properti objek konstan. Oke. Ubah properti konstan. Sama seperti tadi ya. Baik. Oke, mungkin ini materinya agak sama ya seperti tadi. Jadi kita akan lewati aja karena sama aja. Tipe juga sama aja isinya. Oke, kita ke operator JS. Ada 4 materi di sini. Untuk operator JS sendiri itu ada penugasan sama dengan penjumlahan plus,
operator perkalian, bintang, dan perbandingan lebih dari. Oke, di sini penugasan untuk menetapkan nilai ke dalam variabel. Oke, untuk menambah, untuk mengalih, dan jenis-jenis operator. Itu ada beberapa jenis ya, aritmetika, penugasan, perbandingan, logika, dan masih banyak lagi. Oke, di sini ada, nah yang lengkap di sini. Oke, ini untuk modulus, ini untuk division, eksponen, perkalian, pengurangan, penambahan, increment, dan decrement. Untuk menambahkan string, kita gunakan tanda plus. Lalu plus sama dengan itu juga dapat digunakan untuk menambah, menggabungkan string. Oke. Yang menjumlahkan bilangan dan angka. Menjumlahkan dua angka akan menghasilkan jumlah berupa angka, misal seperti ini, lalu menambahkan angka dan string akan menghasilkan jumlah sebagai string gabungan. Jadi 5 plus 5 sama 55. Bukan 10. Oke, hasil dari ini. Oke, itu penugasan operator seperti ini. Operator saya juga sama dengan ini bedanya ya, untuk sama dengan, bagi sama dengan ini juga. Oke. Lalu operator perbandingan dijelaskan secara lengkap pada bab perbandingan CS. Oke, ada operator logika, ada and, or, and, dan not. Oke, itu aja. Sekarang aritmetikanya. Kita fokus ke bagian ini. Nah, suatu operasi aritmetika tipikal beroperasi pada dua angka. Dua angka tersebut bisa berupa literal atau tetap. Oke, sepertinya sebagian besar sudah dijelaskan ya, di masalah PHP dan juga yang tadi. Mungkin saya akan skip aja untuk aritmetika ya. Udah dasar banget. Ini juga ya untuk penugasan dan juga perbandingan. Perbandingan itu udah diulang beberapa kali ya di bagian bab PHP dan juga ya, yang lain gitu. Jadi daripada buang-buang waktu ya, kita langsung aja ke kondisional. Di sini pun ada banyak ya. Ada jika, if else. Oke, pernyataan bersyarat. Dari tadi kita belum ngoding ya. Mungkin karena kita fokus ke teori ini. Banyak banget. Sementara kita masuknya ke perulangan dulu. Oke, perbedaan pernyataan bersyarat mungkin kita untuk melakukan memungkinkan kita untuk melakukan tindakan kondisional, tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Pernyataan kondisi ini menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang benar atau salah. Oke, pernyataan bersyarat itu meliputi jika lainnya, jika else, if else, mengalihkan, dan ternary. Kapan menggunakan kondisional? Oke, if digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi, else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi sama, false. Else if digunakan untuk kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama adalah false, dan switch untuk menentukan banyak kode blok alternatif yang akan dieksekusi. Lalu ternary itu singkatan untuk if else. Oke, gunakan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Jadi kondisinya seperti ini. Lalu pernyataan else, lalu pernyataan else if, strukturnya seperti ini. Lalu pernyataan switch, strukturnya seperti ini. Dan operator ternary, kondisi, ekspresi, dan ekspresi 2. Selanjutnya, oke, jika kita fokus ke conditional if. Nah, di sini ada
If jadi jika jamnya kurang dari 18 sama dengan good day. Oke, kita coba codingannya. Sini. You can drive karena umurnya ini 14. Lebih dari 18. Kalau kita misal ubah ini jadi 12. 12. Sorry. Harusnya run. You cannot drive. Sama aja seperti tadi. Anda dapat menggunakan sebuah if pernyataan dalam pernyataan lain if. Seperti ini. Berhenti misal 12 dan kita run, you cannot drive. Oke, berikutnya. Lalu pernyataan else, good day, greeting, karena nilainya ini kurang. Wait, harus kurang benar. Standard. Good evening. Tuh. Oke, yang menambahkan. Ngambil. Oke, gunakan if else pernyataan tersebut menentukan kondisi baru. Lalu jika kondisi pertama adalah false. Jika waktu kurang dari pukul 10, ucapkan selamat pagi. Jika tidak, tetapi waktu kurang dari pukul 20, ucapkan selamat siang. Jika tidak, buat ucapan selamat malam. Karena sekarang sudah jam good day time. Ya, kalau di sini const time-nya itu dia mengambil waktu. I think day. Oke. Contoh ini untuk akan membuat tautan ke Wetigasco atau ke Wildlife Foundation dengan menggunakan angka cap 20%. Oke, coba yang ini. Visit Wetigasco. Jadi dia bisa mengubah atau masuk ke dalam ini ya. Terus juga jadi kita bisa mengakses website menggunakan ini juga. Good. Kita lanjut ke ternary. Jika usia kurang dari 18, atur nilai teks menjadi anak di bawah umur. Parameter. Nah, di sini ada parameternya. Parameter kondisi itu wajib kondisi akan diuji ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Tanda tanya itu wajib. Operator yang memisahkan kondisi dari ekspresi. Ekspresi satu wajib, nilai yang akan dikembalikan jika kondisi terpenuhi true. Dan titik dua wajib, operator yang memisah ekspresi dari ekspresi dua itu wajib nilai yang akan dikembalikan jika kondisinya terpenuhi false. Catatan, operator ternary adalah satu-satunya operator JavaScript yang menerima 3 operan. Oke, itu aja untuk ternary. Kita lanjut. Untuk switch, suatu kondisi switch memiliki satu atau lebih blok kode yang akan dieksekusi. Oke, sesuai dengan suatu ekspresi, switch sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca dibandingkan dengan banyak if else, terutama ketika berurusan dengan beberapa nilai yang mungkin. Ya, sintaksnya seperti ini. Ada case Y, case X, ada break juga di akhirnya. Oke. Begini cara kerjanya. Ekspresi switch dievaluasi sekali, lalu nilai ekspresi tersebut dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus. Jika ditemukan kecocokan, blok kode yang terkait akan dieksekusi. Jika tidak ada kecocokan, tidak ada kode yang akan dieksekusi. Oke. Contohnya seperti ini. So, this is Tuesday. This is day.
Hmm, get day. Nah, di sini hari dalam seminggu sebagai angka antara 0 dan 6. Minggu 0, Senin 1, Selasa 2, dan seterusnya. Oke, kata kunci jeda ketika JavaScript mencapai sebuah break, kata kunci dia keluar dari block switch. Lalu catatan kata break kunci sangat penting untuk mencegah kegagalan. Tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi case berikutnya. Oke, kata kunci default itu menentukan kode yang akan dijalankan jika tidak ada kecocokan, huruf besar atau kecil. Oke, metode getDay sudah tadi, lalu kasus default getDay juga udah. Blok kode umum, terkadang Anda mungkin ingin menggunakan beberapa pernyataan switch case yang berbeda untuk kode yang sama. Dalam kasus ini, angka 4 dan 5 berbagi blok kode yang sama, dan angka 0 dan 6 berbagi blok kode yang sama juga. Oh, blok kode yang lain, sorry. Kita coba aja. Example di demo ini untuk HTML-nya, lalu demo yang mengambil waktu. Jadi dia pilih yang ini weekend. Jika terdapat beberapa kasus cocok dengan nilai suatu kasus pertama yang dipilih, jika tidak ditemukan kasus yang cocok, program akan melanjutkan ke default. Tat switch menggunakan perbandingan ketat sama dengan contoh seperti ini. Kita lanjut lagi. Boolean. Nah, di sini tuh. Oke, boolean dalam JavaScript. In JavaScript atau dalam JavaScript, boolean itu adalah tipe data primitif yang hanya dapat memiliki satu dari dua nilai, yaitu true and false, 1 dan 0. Oke. Oke, ini benar dan salah. Oke. Kasus penggunaan boolean itu seringkali hanya membutuhkan dua tipe data yang dapat mewakili salah satu dari dua nilai. So, ya atau tidak, hidup atau mati, benar atau salah. Digunakanlah boolean. Perbandingannya itu ada seperti ini. Operator JS, misal kita gunakan ini dengan asumsi X sama dengan 5 equal to X sama dengan 8. Salah. Oke, tidak sama dengan 8. Benar. X lebih dari 8 atau 5 berarti salah, dan ini 5 kurang dari 8 benar. Oke. Contohnya seperti ini. False. Kalau kita ubah ini jadi 8, yaitu jadi true. Oke. Untuk kondisional di if day sama dengan Monday, true or false. Oke, contohnya seperti ini. Sama aja seperti yang tadi. Oke, lingkaran ada for loop, while loop, for in loop, for off loop. Oke, tipe data boolean banyak digunakan dalam perulangan seperti yang ini. Lalu contoh boolean dalam perulangan. Jika i kurang dari 10. Oke, coba ya. Terlalu berat, keberatan dia. Wait. Sepertinya saya sudah salah. Tadi saya sampai mana? Sudah sampai di wait second. Tadi udah sampai di sini. Wait, conditional. Wait, conditional if boolean. Oke.
kita lewati tadi. Nah, di sini. Oke. Sekarang boolean sengaja. Nah, di sini value is true. Untuk contoh, coba boolean br plus demo yes boolean 100 br 100 is true minus 5 is true true dan true. Fine. Everything without a value is false. None is false, none is false, false is false. Oke, nilai boolean minus 0 adalah salah. Nilai boolean dari unfounded tidak ditemukan juga adalah salah. Null salah, salah ya salah, none juga salah. Boolean JavaScript sebagai objek bisa juga, namun tipe data boolean juga dapat didefinisikan sebagai kata new, false. Nah, ini ada peringatan jangan membuat objek boolean. Kata kunci tersebut mempersulit kode dan memperlambat kecepatan eksekusi. Objek boolean dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Oke, membandingkan dengan dua check selalu mengembalikan nilai false. Kita lanjut ke bagian logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean. Operator logika dapat digunakan untuk mendefinisikan hasil perbandingan. Biasanya Anda akan menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa suatu kondisi, dan operator logika untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks. Operator logika JavaScript itu ada and, or, dan not seperti ini. Lalu mengembalikan nilai true jika dua ekspresi bernilai benar true, jika tidak itu false. Kita coba aja deh. True dan false. Kenapa bisa true? X kurang dari 10 dan Y lebih dari 1. X betul berarti true. Nah, karena salah satunya salah berarti dia jadi salah semua. Oke. Untuk or, jika salah satu dari dua ekspresi benar, oke, nilai true, maka nilainya akan benar. Jadi hanya butuh salah satu saja. Atau gitu. Or. Nah, untuk not itu dia akan mengembalikan nilai true jika ekspresi yang salah dan false untuk ekspresi yang benar. Oke. Operator ini adapun yang tanda tanya ini kanan operan kiri bernilai null atau unfounded. Jika tidak, operator ini membalikkan operan kiri. Saat pemrograman banyak nilai yang bisa bernilai salah seperti 0, string false, kosong false, unfounded, 0, dan none. Namun terkadang Anda ingin memeriksa apakah suatu variabel bersifat nullits baik unfounded atau null, misalnya ketika variabel tersebut boleh berupa string kosong atau nilai false. Dalam hal ini Anda dapat menggunakan operator knowledge coalescing. Lanjut kita ke perulangan. Oke, ini bagian materi terakhir. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Perulangan JavaScript. Alih-alih menulis begini, kita bisa menggunakan for seperti ini. Kita coba. Nah, coba di dalam kuliah sebenarnya sama aja sih. Jadi sepertinya tidak usah kita gunakan codingan seperti ini. Kita langsung udah saja dari webnya supaya lebih mudah. Oke, misal kita ganti salah satu. Sini kan ada array di sini. Dia akan mengulang terus ini. Fine. Jadi dia mengulang seluruh isi arraynya. Wait, what? Run for
salah satu deskripsi. Ekspresi satu dieksekusi satu kali, ekspresi dua mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi kode blok, lalu ekspresi tiga dieksekusi setiap kali blok kode tersebut dijalankan. This number is 1, 2, 3, 4. Coba jadi 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lalu di sini jadi isinya ini untuk perulangan itu nanti isi dari materi ini tuh dia hanya menjelaskan ada while loop, ya for loop, ada while loop, ada do loop, do while, sorry, do while. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, perulangan for. Sekarang kita fokus ke for seperti yang tadi ini. Lalu seperti ini kita gunakan for untuk mengenal nama-nama mobil dalam array sudah juga tadi. Lalu Anda dapat menggunakan jika nilai ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Nah, untuk menggunakan ekspresi 2 digunakan untuk menguasai kondisi variabel awal. Ekspresi 2 juga opsional jika ekspresi 2 mengambil nilai false, maka perulangan akan berakhir. Catatan, jika Anda menghilangkan ekspresi 2, Anda harus memberikan break di dalam loop. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan browser Anda macet. Cara menggunakan XP2 XP3 itu menambahkan variabel awal i++. Ini bersifat opsional, dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif, positif, dan lainnya. Ekspresi 3 dapat dihilangkan jika Anda menemukan nilai di dalam loop. Oke, lingkungan lingkaran seperti ini, var dalam sebuah loop. Let juga. Kita lanjut lagi. Perulangan while itu mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. JavaScript memiliki dua jenis perulangan while, ada loop while dan loop do while. Pada loop while itu akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan masih benar. Jadi kondisi dulu. Sementara do while itu jalankan dulu baru lihat kondisi. Kira-kira seperti itulah. Hampir-hampir sama ya dengan bahasa pemrograman yang lain. Kita coba dulu sendiri aja. Number i++ i0 sama dengan 1. Coba, nah di sini ada kondisinya, jadi 1000 10. Apa jadinya? Dia akan mulai dari 10, 99, 80 misal. Oh sorry, 980. Run, ya, seperti itu. Hehehe. Nah, ini ada catatan, jangan lupa untuk menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah terjadi. Atau, sorry, bukan tidak pernah terjadi, atau tidak pernah berakhir. Sorry. Membandingkan for dan while, apa yang lebih baik sebenarnya? Nah, perulangan for hampir sama dengan perulangan while. Nah, hanya saja pernyataan 1 dan pernyataan 3 itu dihilangkan. Kalau for itu kan dia di situ ada kayak ekspresi 1 dan 2 dan 3 gitu. Kalau while itu nggak ada. Kira-kira itu seperti itu maksud dari kalimat ini. Di sini ada dia deklarasikan dulu ini, lalu sini seperti ini. Oh ini sini for ini dan ini. Pokoknya itu dibedakannya habis titik koma gitu. Apa lagi namanya? Pernyataannya. Oke, sedangkan untuk while itu begini caranya untuk mengambil. Sama aja ya. Oke, kita berikutnya.
untuk break. Break itu untuk keluar dari perulangan dan peralihan. Oke, ketika break ditemui dalam sebuah loop, lupakan langsung berakhir. Oke, contohnya seperti ini. Jadi dia berakhir. Ada break di sini. Padahal sebenarnya masih bisa tuh. If bisa dua break. Jadi satu dua karena saat dia sampai dengan dua dia berakhir. Kapan dia berakhir gitu. Oke, kita lanjut. Catatan, Anda telah melihat break. Pernyataan tersebut digunakan di bab sebelumnya dalam tutorial ini. Itu digunakan untuk melompat keluar dari sebuah switch pernyataan. Nah, break juga bisa digunakan keluar dari switch case sesuai case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusi akan terus lanjut. Jadi dia rusakkan nanti. Karena kalau tidak ada dia akan uh, melanjutkan. Misalnya ini case 1 tidak ada breaknya, nanti dia akan keluarkan juga case 2, case 3 dan seterusnya seperti itu. Ini juga tadi contohnya sudah ada, jadi nggak usah ditampilin lagi. Kata kunci break itu sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Label JavaScript. Label adalah pengenalan yang akan diikuti oleh titik 2. Label mendahului sebuah pertanyaan atau kode blok. Jadi label jeda, keluar klub 1, lanjut klub 2, catatan, break, dan continue merupakan satu-satunya perkataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Oke, itu aja. Sekarang kita ke continue. Kalau bedanya break itu dia kan berhenti total. Kalau continue itu dia hanya berhenti lalu lanjut lagi gitu. Kira-kira singkatnya seperti itu. Nah, dijelaskan. Contohnya seperti ini. Jadi nanti angka 3 itu nggak akan tampil. Nah, I sama dengan 3. Nah, ini kan nanti dia kalikan 10. Jadi nggak ada 30 di situ. Lalu label itu memberi nama untuk sebuah pertanyaan atau blok kode, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Lanjut ke nama label, lanjut ke loop 1. Continue, jangan lewat yang ketiga, kalian lewat yang kedua. Oh, ini bisa lanjut ke continue ke loop 1 gitu. Satu, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Juga menarik ya. Satu, dua, nggak ada 3, 4, lalu satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Oke, break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Oke, selesai. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sudah sampai perulangan. Sampai di continue. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.